ようじゃねえの。伸びちゃったの？ちょっと。Halo para animers yang taunya coba rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini guys, yaitu anime action yang berjudul Windbreaker yang sekarang udah nyampe ke episode ke-7. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Scene diawali dengan memperlihatkan Togame yang sedang ngehalu guys. Tak lama Tomiyama menyadarkannya karena kali ini adalah giliran Togame untuk maju bertarung melawan Sakura. Togame pun meminta maaf karena barusan dirinya itu melamun. Nah, dengan itu tibalah saatnya Togame versus Sakura. Sakura pun senang karena akhirnya dirinya bisa baku hantam. Nah, kali ini sorakan anggota sisi Toren menjadi semakin ramai karena sosok wakil pemimpin mereka yang akan maju. Bahkan Hayato sendiri merasa jika sorakan itu tak seperti sebelumnya. Setelah itu Sakura pun maju langsung melompat ke atas panggung. Di sini semua teman-temannya nampak memberikan pesan pada Sakura. Bahkan Umemiya sendiri, dia bilang agar Sakura berbicara yang banyak, yang mana itu artinya agar Sakura terus memukul karena bertarung itu adalah komunikasi. Sakura merasa jika bukan sekedar perasaan gairah yang ada dalam dirinya tak tahu perasaan apa. Dirinya mengingat saat dimana bocah SMP itu berharap mereka semua menang. Di dalam hatinya Sakura sudah bilang, serahkan padaku. じゃねえの。早いって。 Sambil membuka kacamatanya, Togame berkata jika dirinya ingin menikmati pertarungan itu secara perlahan. Setelah itu mereka berdua nampak mulai memasang kuda-kuda. Sesaat suasana hening, tapi tak lama Sakura memulainya duluan dan terlihat Togame yang dengan sangat cepat menangkap Sakura. Togame yang hendak mukul, tapi Sakura masih bisa menangkisnya. Sakura langsung kembali bangkit. Di sisi lain, Hiragi mengakui jika Sakura itu memang kuat saat melihat pertarungannya kemarin. Tapi Togame bisa mengendalikan sisi Toren dengan keyakinan kekuatan adalah segalanya, yang mana itu menandakan bahwa dia sangatlah kuat. Sakura lalu bilang jika gerakan Togame itu juga cepat. Dengan itu Togame berniat untuk menemani Sakura dengan kecepatan tersebut. Di sini Togame bergerak dan semakin meningkatkan kecepatannya. Mereka berdua nampak mulai saling serang. Togame yang terus mengejar dan menangkap Sakura, tapi Sakura berhasil menghindarinya terus-menerus guys. Nirei berkata bahwa Sakura itu kesusahan hanya dalam menghindari serangan Togame. Umemiya berkata bahwa sejak dulu Tomiyama dan Togame memang sangat mencolok di sisi Toren. Kekuatan mereka jauh berbeda dari 3 orang sebelumnya, dan yang melawannya pasti akan merasakannya. Terus Togame kembali menggunakan gerakan, tapi Sakura berhasil menghindarinya. Bahkan dia juga berhasil memukul kepala Togame hingga membuatnya tersungkur, bahkan sampai keluar darah. Baru aja itu terjadi, si Togame malah main langsung memegang kaki Sakura dan membantingnya. Bahkan dia juga menginjak Sakura, tapi dia berhasil menghindari. Togame bilang jika Sakura telah berkata bahwa dirinya itu culun saat di terowongan. Itu benar-benar membuat dirinya kesal. Togame terus menginjak Sakura, tapi Sakura dengan susah payah menghindarinya. Hingga pada akhirnya Sakura berhasil menangkap Togame, tapi di sini Togame berhasil terlepas dan membanting wajah Sakura hingga modar. Dengan itu sorakan dari supporter sisi Toren pun menjadi semakin ramai. Bahkan Tomiyama sendiri menjadi sangat semangat. Nirei yang panik, bahkan juga Umemiya. Parahnya guys, ketika Togame mengambil tubuh Sakura, ternyata もう伸びちゃったの？ Togame berkata jika Sakura itu berlagak sok kuat karena dia ada di kerumunan orang kuat. Jadi jika sisi Toren menghancurkan Furin, maka semuanya akan terdiam. Dengan itu Sakura tak akan bisa berkata apa-apa saat sendirian. Di sini Sakura nampak kembali sadar dan menyerang Togame hingga dirinya berhasil melepaskan diri. Sakura yang marah pun maju menyerang. Dia bilang pada Togame bahwa kebebasan hanya bisa didapat oleh mereka yang kuat. Tanpa kekuatan mereka tak akan bisa terus maju. Bersamaan dengan itu
itu di sini Sakura berhasil menyerang balik Togame hingga membuatnya tersungkur. Terus Sakura teringat kembali saat dirinya menjadi yang paling dibenci. Dengan sok keras Sakura bilang jika dirinya tak akan kalah meski harus mati. Sakura nampak kembali menendang Togame tapi dia berhasil menangkisnya. Di sini mereka berdua kembali adu jotos, tapi sepertinya kali ini Sakura lah yang unggul. Bahkan para penonton juga bingung kenapa Sakura tiba-tiba menjadi lebih kuat. Meski Nirei tahu jika Sakura itu sangat kuat, dia dibuat semakin tak percaya setelah melihatnya secara langsung. Sakura nampak terus memukul Togame karena jika Togame kalah darinya, itu artinya semua yang Togame katakan pada dirinya itu salah. Mempunyai slogan kekuatan adalah segalanya, tapi hanya itu yang bisa dilakukan oleh Togame. Togame berhasil dipukul mundur oleh Sakura. Baru aja mereka selesai, Togame yang marah nampak melompat dan langsung menerjangnya, yang mana itu membuat Sakura tak berdaya dan terpental. Sakura nampak tak bisa langsung bangun karena pernafasannya terganggu. Togame lalu bertanya apa yang Sakura tahu tentang sisi toren. Togame menjelaskan jika semua yang ada di situ akan selalu mengincar ke atas. Itulah jalan sisi toren. Berbeda dengan Furin dan secara nggak diduga guys, Togame malah mengincar kepala Sakura hingga kayak gini. Yang awalnya seneng dan ya sekarang Nirei kembali khawatir pada Sakura. Tapi Hayato tahu jika Sakura takkan berakhir selemah itu. Dan benar saja, Sakura nampak bangkit. Dia bilang bahwa yang Togame katakan dan yang dia lakukan itu berbeda. Sakura menyarankan agar Togame mengganti saja nama kelompoknya menjadi tukang tindas. Dengan tatapan khasnya Togame menyuruh Sakura agar tidak bicara lagi, menghajar orang yang sudah jatuh, mengejar anak SMP. Sakura tidak akan mengalah pada orang yang seperti itu. Di sini Togame hendak menginjak kepala Sakura hingga akhirnya Togame yang tak tahu akhirnya dia sadar kenapa Arima dan Kanuma berada di bawah terowongan kala itu. Togame lalu menghampiri mereka berdua. Oleh karena itu dirinya merasa ada yang janggal karena orang-orang Furin bisa ada di sana tanpa alasan. Togame lalu bertanya apa yang mereka berdua lakukan di sana. Kanuma beralasan jika dirinya melihat anak SMP dan bermain-main dengannya sebentar. Terus di sini Togame langsung memukul mereka berdua hingga mereka berdua babak belur hingga modar. Setelah itu dia pun mengambil jaket sisi toren yang mereka gunakan. Tomiyama yang udah nggak sabar pun menyuruh Togame agar melanjutkan adu mekanik. Dan ya Togame kembali naik ke atas panggung. Namun sebelum mereka kembali bertarung, kita ditunjukin cerita di saat malam festival kembang api. Nampak begitu ramai orang yang mengunjungi festival, tapi di sisi lain ada kelompok sisi toren yang bertarung dengan satu orang yang sangat kuat. Nah, orang ini adalah Togame yang masih belum bergabung dengan sisi toren guys. Saking kuatnya Togame, meski begitu banyak anggota sisi toren yang mengeroyoknya, tidak ada satupun yang berhasil mengalahkannya. Semuanya dibuat babak belur oleh Togame. Tak lama datang lagi beberapa anggota sisi toren, tapi dari arah lain juga ada Tomiyama yang baru saja bergabung dan sangat tertarik dengan Togame karena dia itu sangat kuat. Meski Togame kebingungan, tapi Tomiyama malah langsung main rekrut-rekrut aja. Dan itulah pertama kali mereka bertemu. Begitu panjang perjalanan yang mereka lewati hingga akhirnya mereka menjadi semakin akrab. Terus pada suatu hari nampak Tomiyama yang sedang duduk sendirian di panggung markas sisi toren. Terus setelah itu dia keluar dan naik ke atap menghampiri Togame. Tomiyama bertanya apakah Togame paham arti dari kekuatan adalah segalanya, yang mana menurut Tomiyama itu artinya tak menyerah dari siapapun dan membuat sumpah untuk menegaskan diri. Dan katanya kekuatan itu sama artinya dengan kebebasan. Beberapa hari kemudian para senior sisi toren nampak kagum dengan anggota baru mereka yang sangat kuat. Bahkan mereka menyerang kelompok Zing cuma berduaan dan menghajar mereka semua. Setelah itu nampak Tomiyama dan Togame yang baru saja pulang dari pertarungannya. Arima tak percaya mereka pergi hanya dengan 2 orang. Tomiyama berkata jika dirinya akan menjadi orang yang paling bebas, jadi mana mungkin dirinya kalah. Mereka semua yang kebingungan. Togame lalu menjelaskan pada saat mereka bergabung dengan sisi toren, para senior mengajari mereka bahwa kekuatan berarti kebebasan. Berarti orang yang paling kuat adalah orang yang paling bebas. Tomiyama berkata jika menjadi orang yang bebas itu sangat menyenangkan. Di sini mereka berdua sedang balapan siapa yang bisa mencapai puncak duluan dan menjadi orang yang paling bebas.
Togame bilang jika saat itu Tomiyama sangatlah kuat dan menikmati hidupnya itu lebih dari siapapun. Dia adalah perwujudan dari filosofi sisi toren dan bersinar seperti matahari. Meski Tomiyama bilang jika mereka itu sedang merebut posisi puncak, tapi Togame tak pernah merasa mereka balapan. Sejak awal dirinya itu tak suka berurusan dengan orang lain, tapi saat dirinya bersama Tomiyama, dirinya bisa menjadi anggota sisi toren dan baginya sangat menyenangkan dan benar-benar merasa bebas. Togame mengira Tomiyama memegang kendali maka sisi toren akan menjadi lebih baik, tapi ekspektasi tak sesuai dengan realita. Hingga pada suatu hari Togame baru keluar dari markas. Di tengah mendung dia nampak mencari keberadaan Tomiyama. Nampak Tomiyama yang berada di atap. Togame lalu bertanya apakah ada masalah. Tomiyama bilang jika sekarang dirinya lah yang menjadi pemimpin. Menurutnya pemimpin itu adalah orang terkuat dan yang paling bebas. Togame pun membenarkan hal tersebut. Namun Tomiyama berkata jika itu sama sekali tak menyenangkan. Jadi Tomiyama berpikir jika lebih baik semua orang di sisi toren sekuat dirinya. Togame tak mempermasalahkan jika Tomiyama ingin melatih semua anggotanya. Togame mengajak Tomiyama masuk dan membahasnya dengan yang lain. Tapi tak lama salah satu anggota mereka memanggilnya. Dia bilang jika kelompok Zing telah menyerang salah satu dari mereka. Togame yang kesal pun mengajak Tomiyama untuk bergerak, tapi Tomiyama nampak langsung melompat dan inilah yang dia lakukan. Tomiyama malah menyerang anak buahnya sendiri, guys. Tomiyama bilang jika dia datang kembali setelah dihajar, itu takkan membuatnya kuat dan bebas. Di tengah derasnya hujan, Tomiyama berkata bahwa yang lemah tak dibutuhkan di sisi toren. Bahkan dia juga mengambil jaket milik anak buahnya itu. Melihat itu, Togame nampak sangat tak percaya. Dia bertanya kenapa Tomiyama berpikiran seperti itu. Tomiyama bilang jika sekarang dirinya lah pemimpinnya, dirinya yang terkuat dan juga yang paling bebas, maka dirinya lah yang akan menentukan peraturannya. Bahkan dengan tatapan penuh kegelapan, Tomiyama menyuruh Togame keluar jika dia itu tak mengerti. Dengan itu Togame pun mengikuti peraturan Tomiyama dan akan menyampaikan pada anggota lainnya. Dan saat itulah Togame memutuskan untuk mengotori dirinya sendiri. Dan saat itu juga sisi toren berubah di bawah kendali Tomiyama. Togame bilang jika matahari harus terus dicintai semua orang, meski itu berarti menggunakan kekuatan pembebas untuk mengikat orang lain. Jadi dirinya harus menjaga sisi toren yang sekarang sampai mataharinya menunjukkan wajahnya lagi. Scene lalu kembali ke pertarungan yang mana Togame kembali menyerang Sakura. Dan inilah yang terjadi, guys. Sakura berhasil menendang perut Togame hingga membuatnya tersungkur. Tapi Sakura bilang jika Togame masih belum serius. Togame sama sekali tak berusaha mengenai tubuhnya dan juga tak menghindari tendangan Sakura. Sakura bertanya apa yang Togame inginkan. Dan yaps, itulah akhir dari anime Windbreaker episode ke-7. Gimana guys? Hebat bener kan si Sakura itu? Seorang bocil yang baru masuk ke SMA Furin berhasil mengimbangi kekuatan sang wakil kapten pemimpin sisi toren. Tapi apakah benar itu semua karena Togame yang tak serius dalam menghadapi Sakura? Buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Anime Shinpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu.